Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Iketut Putrajaya, akrab dipanggil Putra. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma Astar. Adapun subtopik dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, ada pengertian algoritma Astar. Yang kedua, ada metode algoritma Astar. Yang ketiga, ada contoh penerapan algoritma Astar. Yang keempat, ada proses pembahasan algoritma Astar. Lanjut saja. Apa itu algoritma Astar? Algoritma Astar merupakan algoritma komputer yang menggunakan estimasi jarak dengan menggunakan pencarian jalur terdekat untuk mencapai tujuan dan memiliki fungsi heuristik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan pilihan sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran dengan efektif. Algoritma Astar memerlukan dua model antrian, yaitu antrian open dan juga antrian close. Modifikasi dari fungsi heuristik dari algoritma Astar dapat melakukan prediksi pada setiap node-node yang dibuat. Langkah ini dilakukan agar memudahkan algoritma tersebut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana metode dalam algoritma Astar? Metode algoritma Astar dapat disimbolkan dengan fungsi f dalam kurung n sebagai pendekatan terhadap fungsi f dalam kurung n, di mana fungsi f dalam kurung n adalah fungsi evaluasi yang sebenarnya terhadap node n. Metode algoritma Astar. Algoritma ini memeriksa node dengan menghubungkan g dalam kurung n, yaitu cost yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah node, dan h dalam kurung n, yaitu cost yang didapat dari node ke tujuan, sehingga didapatkan rumus dasar dari algoritma Astar ini adalah f dalam kurung n sama dengan g dalam kurung n plus h dalam kurung n. Lanjut, bagaimana contoh penerapan algoritma Astar? Nah, di sini saya dapat sumber dari Google. Di sini ada potongan dari sebuah game. Di sini ada titik awal, yaitu titik biru yang diibaratkan titik biru, dan titik finish di sana ada beruang. Nah, maksud dari ini di sini merupakan titik awal ke titik finish, di mana beruang tersebut harus bergerak ke titik finish dengan menggunakan metode Astar, yaitu menggunakan rute tercepatnya. Nah, sedangkan di luar dari itu ada penghalang. Di sini seperti batu. Nah, untuk jalur tercepat di sini sudah digambarkan berwarna titik-titik hijau. Di titik-titik hijau ini merupakan jalur tercepat. Nah, selanjutnya di sini ada satu lagi contoh penerapan algoritma Astar. Di sini juga dalam sebuah game. Nah, di sini diibaratkan, di sini titik hijau ini merupakan titik awal, dan titik hijau di bawah ini merupakan titik akhir atau finish. Nah, di sini ada tanda-tanda panah, merupakan arah dari suatu game ini untuk menuju ke garis finish. Nah, di sini ada titik-titik yang ditebalkan di samping berwarna hijau. Nah, di sini merupakan gambaran dari potongan game ini merupakan garis tercepat untuk menuju ke garis finish ini. Nah, lanjut saja pembahasan algoritma Astar. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan dan membahasnya. Nah, di sini sebelumnya saya sempat membahas tentang metode dari algoritma Astar. Di sini saya akan ulas kembali secara singkat. Di sini ada notasi. Notasi itu ada G, H, dan F. Notasi G yaitu jarak dari titik awal menuju tujuan. Notasi H, jarak dari titik akhir menuju tujuan. Serta notasi F ini merupakan gabungan dari G dan H. Nah, di sini kita bisa lihat
Nah, di sini merupakan lebih tepatnya penerapan atau penempatan dari masing-masing notasi tersebut. Nah, contoh di sini G. Notasi G diletakkan pada sudut kiri atas, sedangkan notasi H diletakkan di sudut kanan atas, dan serta gabungan dari G dan H yang dilambangkan F ini diletakkan di tengah-tengah. Lanjutnya di sini, nah, algoritma Astar itu menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari jaraknya. Nah, di mana di sini x kuadrat sama dengan y kuadrat ditambah z kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi. Nah, di sini kan gambarannya di sini di tengah-tengah ini x itu merupakan titik awal. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Bila kita ingin bergerak dari titik X ini, misalnya ke atas, ke bawah sini, ke kiri dan ke kanan itu akan ditambah dengan pangkat 1. Sedangkan kalau dia bergerak atau jalan ke arah diagonal, ke sudut-sudut ini, sudut diagonal, dia akan ditambah kuadrat 2. Nah, seperti ini. Dari mana sih mendapat 1,0 ini? Nah, 1,0 ini didapat dari rumus SQRT sama dengan pangkat 1. Kita enter. Nah, dapat 1,0. Nah, dari mana sih juga dapat 1,4 ini? Nah, dari sama dengan SQRT, bedanya di pangkat 2. Kita enter, dapat 1,4. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan, ke pengimplementasiannya. Sebelumnya saya sempat mengimplementasikan di game itu, saya dapat sumber dari Google. Nah, saya sekarang mengimplementasikannya secara input manual. Nah, dari sini perlu ditekani lagi untuk peletakan G itu kan di atas. Nah, kita mencari G terlebih dahulu. Nah, kita ambil 3 kotak di sini. Kotak ini. Oke, kita ambil G terlebih dahulu sama dengan SQRT 1. Kenapa dia 1? Karena dia masih lurusan tidak diagonal. Enter. Selanjutnya kita ambil yang tidak diagonal terlebih dahulu. SQRT, kita bisa lihat SQRT sama dengan 1 kurung, kita dapat 1,0 sama dengan SQRT 1, enter. Nah, di sini juga sama dengan SQRT 1, enter. Nah, kita akan bergerak ke sudut diagonal. Nah, rumusnya itu sama. SQRT, cuma pangkatnya yang membedakan. SQRT 1,4 di sini sama dengan SQRT 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sama dengan SQRT 2. Ntar sini juga SQRT 2. Oh, kita kelupaan sama dengan. Nah, di sini contohnya kita sudah mendapat notasi G. Terusnya kita akan mencari notasi H. Nah, bagaimana sih cara mencari notasi H itu? Nah, seperti ini. Nah, jarak dari titik akhir menuju tujuan. Nah, begini cara menghitung. Sama dengan SQRT, kita kurung buka, kita hitung garis datar menuju garis finish dulu terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kita akarkan. 3 akar kuadrat itu berapa? 9 ditambah 1, 2, 3 tambah 9. Akar kuadrat 3 juga 9.
tutup, kita dapat 4,2. Selanjutnya di sini 1, 2, 3, 4. 4 akar kuadrat 4 itu 16. Jadinya SQRT dalam kurung 16 ditambah 1, 2, 3. Akar kuadrat 3 itu 9. Enter. Nah, kita cari lagi di sini sama dengan SQRT kurung buka, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Akar kuadrat 5 itu 25 ditambah 1, 2, 3. Akar kuadrat 3 itu 9. Kita enter dan dapat hasil 5,8. Lanjut saja di sini 1, 2, 3. Akar kuadrat 3 itu 9. 9 ditambah 1, 2, 3, 4. Akar kuadrat 4 16. Kita enter, dapat 5,0. Nah, di sini dari sini sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Akar kuadrat 5 25, SQRT 25 ditambah tadi 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Akar kuadrat 4 adalah 16. Kita enter. Lanjut kita dari sini 1, 2, 3 sama dengan SQRT 3 9 ditambah 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 5 25. Buka bentar saya ulang biar nggak salah. 1, 2, 3 9 1, 2, 3, 4, 5 9. Benar. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Akar kuadrat 4 adalah 16. RT dengan 16 ditambah 1, 2, 3, 4, 5 tambah 5. Akar kuadrat 5 25 tambah bentar. Nah, kita hitung lagi di sini sama dengan SQRT. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kuadrat 25 tambah 25. 5 kuadrat double tadi. 25 ditambah 25. Kurung tutup, enter. 7,1. Nah, baik, di sini kita sudah mendapat notasi G dan notasi H. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan mencari F, notasi F. Notasi F bisa kita dapatkan dari gabungan dari G dan H. Untuk mencarinya itu seperti ini. Kita hanya tinggal mengklik dari masing-masing notasi G dan H yang ingin kita tambahkan. Kita tambah dengan ini. Kita enter. 0,7. Sini 1,0 ditambah 5. Kita enter. Sini 1 sama dengan 4 tambah sama dengan 1 ditambah 5. Ini juga kita ini sama, kita jumlah-jumlahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai F. Nah, di sini sudah kita lihat, kita sudah mendapatkan nilai F. Nah, sekarang kita blok dulu untuk rute ini. Nah, di sini kita bisa bandingkan masing-masing nilai F ini. Di sini kita bisa lihat nilai terkecil, terpendek yaitu 5,7. Jadi 5,7 ini pada baris ini merupakan rute selanjutnya. Kita garisi dulu, kita warnai berbeda. Tidak menyatu dengan bagian ini.
supaya tidak menyatu. Baik, selanjutnya kita akan mengambil rute selanjutnya. Kita ambil 3 dari sini. Nah, sekarang kita akan mencari G-nya. G-nya kita dari pojok kiri atas. Di sini kita sama dengan klik ini dalam kurung SQRT, maaf salah, SQRT dalam kurung 1 karena dia bernilai di tengah. Sudah dapat. Dan sedangkan di sini kita klik dulu. Nah, sekarang kita menggunakan ini bukan yang ini karena kita berada di rute yang sudah rute terbaru. SQRT plus 2 karena dia diagonal. Sama dengan 1,4 tambah SQRT dalam kurung 1. Oh, mohon maaf, 2. Nah, sini juga sama dengan tambah SQRT dalam kurung 1 karena dia tidak diagonal. Di sini juga dia pojok diagonal. Sini 1,4 ditambah SQRT 2. Bentar, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah karena yang terbaru itu 1,4 dengan 1,4 ditambah SQRT dalam kurung ini tidak diagonal, enter, dapat 2,4. dan di sini kita ubah juga SQRT, mohon maaf, ditambah SQRT ini masih 2,4. Nah, setelah kita mendapatkan notasi G, kita akan mencari notasi H. Hitung dari jarak sini aja. 1, 2 akar 2 kuadrat jadinya 4. Untuk ke atasnya 1, 2, jadi 4 tambah 4 sama dengan SQRT 4 ditambah 4. Nah, kita dapat 4 tambah 4. Di sini 1, 2, 3. Akar 3 itu 9 sama dengan SQRT 2. Jadi kita hitung ulang 1, 2, 3, akar 3 itu 9, SQRT 9 ditambah 1, 2, akar 2 itu 4, akar 2 4, kita enter, dapat 3,6. Selanjutnya dari sini sama dengan SQRT kita hitung 1, 2, 3, 4. Akar kuadrat 4 itu 16 ditambah 1, 2 akar kuadrat 2 itu 4. Kita enter, dapat 4,5. Selanjutnya dari sini 1, 2 akar kuadrat 2 itu 4. SQRT akar kuadrat 2 4 ditambah 1, 2, 3 akar kuadrat 3 itu 9. Kita enter. Di sini kita bisa 1, 2 akar kuadrat 2 itu 4 sama dengan SQRT 4.
ditambah 1, 2, 3, 4. Akar kuadrat 4 itu akar kuadrat 4 itu 16, tambah 16. Nah, setelah kita mendapat dari notasi H dan G, sekarang kita akan mencari notasi F, yaitu menggabungkan dari G dan H. Caranya itu seperti sebelumnya, kita tinggal klik 2,8 nya ditambah maaf, ada kesalahan. Seperti ini tambah 2,8. Nah, kita dapat hasil 5,7 dengan tambah 3,6. Di sini sama dengan 6,0. Di sini kita menjumlahkan sama dengan 4,5. Enter. Lalu ini kita biarkan. Nah, kita cari yang di sini 2,8 ditambah 4,5 tambah 5. Nah, sini kita sudah mendapat nilai G, H dan gabungannya, yaitu F. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bandingkan nilai terkecil terpendek 5,7. Jadi 5,7 ini merupakan rute selanjutnya, dan kita blok dulu, kita tandai. Selanjutnya kita ambil dari sini. Nah, kita cari G dulu dari pojok kiri, yaitu dengan 2,8 ditambah SQRT, karena dia masih di tengah, kita tambah 1, enter. Kita dapat 3,8. Sini dah, kita lanjut ke kiri saja, sama dengan 2,8 ditambah SQRT 2, karena dia mengarah ke sudut diagonal. Sini juga sama dengan 2,8 ditambah SQRT 2 diagonal, karena dia diagonal. Lanjut ke sini. Sini sama dengan 2,8 ditambah 1 tambah SQRT 1. Mohon maaf kalau salah. Kita ulang. Dengan 28 tambah SQRT 1, kita dapat 3,8. Di sini sama dengan ditambah SQRT 2 kuadrat 2, karena dia diagonal. Kita enter. Lanjut kita ke di sini, karena dia sudah berubah sebelumnya. Jadi 2,8 ditambah 1, 38. Sini juga tambah S. Kita klik dulu, ditambah, maaf salah pencet, 28
sama SQRT 1 karena dia tidak diagonal. Lanjut ke mencari nilai notasi H. Hitung dari sini. Jarak mendatarnya kita hitung 1 sama dengan SQRT 1 ditambah, untuk naiknya juga 1 ditambah 1. Kita enter, kita dapat 1,4. Di sini SQRT kita hitung mendatarnya 1, 2. Akar kuadrat 2 adalah 4 ditambah, untuk naiknya itu 1, 4 tambah 1 2,2. Di sini untuk mendatar itu 1, 2, 3 jadinya 3 pangkat 3 kuadrat jadinya 9 sama dengan SQRT 9 ditambah 1 karena dia masih selain 1. Enter. Lanjut ke bawahnya. Sini mendatarnya 1 sama dengan SQRT plus 1 ditambah 1, 2, naiknya 2 kuadrat 4 ditambah 2. Di sini ada 1 jadinya sama dengan SQRT dalam kurung 1 ditambah naiknya 1, 2, 3 akar 3 9. Kita enter, dapat 3,2. Sekarang kita jumlahkan nilainya dari notasi G dan notasi H untuk mendapatkan notasi F. Sama dengan kita klik aja ini, kita tambah ini, kita dapat 5,7. Ini juga sama dengan tambah 2,2 nya 6,1. Ini 4,2, kita tambah 3, kita rubah sini, kita tambahkan juga 8 ditambah 2,2 sama dengan 4,2 ditambah 3,2. Kita enter, hasilnya 7,4. Nah, dari pencarian G, H, dan F itu sekarang kita bandingkan hasil F ini dari gabungan masing-masing G dan H itu. Yang terkecil dan terpendek itu 5,7. Jadi 5,7 ini merupakan titik selanjutnya. Nah, ini merupakan titik terakhir. Jadi dalam logika, dalam algoritma A-star ini, dalam implementasi yang saya buat ini, arahnya seperti ini. Bisa kita lihat arah rute tercepatnya, rute terpendeknya, untuk mencari dari titik start ke titik finish. Baik, untuk pembahasan algoritma A-star implementasi yang pertama ini sekian. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan algoritma A-star yang ada halangannya. Baik, di sini saya akan mencontohkan algoritma A-star yang kedua, di mana di dalam implementasi kali ini kita bisa lihat perbedaannya. Di sini memiliki titik halang, di mana ketika kita akan berada di titik start pertama ke finish mendapat halangan atau tembok hitam yang seperti yang saya blok seperti ini. Nah, sebelumnya saya di sini menggunakan struktur yang sudah terisi.
Namun di sini saya akan menambahkan bagaimana cara untuk rute tercepat, rute terpendek menuju ke finish. Nah, pertama dari situ kita bisa lihat nilai heuristiknya sama 6,1. Jadi kita pakai keduanya dan kita pakai yang ini terlebih dahulu, yang atasnya. Nah, caranya itu sama. Untuk mencarinya kita akan mencari G dan H terlebih dahulu dengan cara kita ambil segini 3, kita ambil 3. Nah, sini seperti biasa kita akan mencari G terlebih dahulu. Rumusnya itu sama dengan SQRT, maaf, kita tambahkan dulu sebagai titik pusatnya itu 3,8 ditambah SQRT 1, karena dia tidak bergerak ke sudut diagonal, maka akan ditambah akar kuadrat 1 yang 4,8. Nah, di sini kita akan mencari H saja langsung, yaitu kita hitung jarak menuju garis finish, dimana itu jarak dari titik akhir menuju tujuan. Nah, sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4 akar kuadrat 4, jadinya sama dengan SQRT ditambah akar kuadrat 4, 16. Mohon maaf, salah penulisan. Dengan jaraknya itu 1, 2, 3, 4. SQRT akar kuadrat 4 itu 16. Bisa lihat, kita bisa enter, dapat 4,0. Selanjutnya di sini untuk nilai G-nya ada 38. Kita bisa lihat, kita bisa tambahkan tambah SQRT tambah SQRT 1. Ini untuk ini karena menyudut ke sudut diagonal itu 2, jadi dapat 5,2. Nah, untuk hanya kita kasih hanya, kita hitung jarak titik akhir menuju finish 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya SQRT akar kuadrat 5 adalah 25. Kita dapat 5,0. Di sini kita mencari F-nya, yaitu menggabungkan nilai G dan H sama dengan 48 ditambah 0, dapat 8,8. Di sini juga tambah 5,0, enter bisa dapat 10,2. Nah, lanjut saja, kita akan mencari rute selanjutnya yang sama dengan nilai ini sama. Kita akan mencari rute di bagian ini. Sama itu kita cari di sini terlebih dahulu. Untuk mencari G-nya itu kita bisa sama dengan ditambah SQRT dalam kurung 1, karena dia tidak membentuk sudut diagonal. Di sini juga untuk mencari H-nya
Untuk itu kita hitung 1, 2 menuju garis finish 2, jadinya dengan SQRT dalam kurung 1, 2 dan nilai dari akar kuadrat 2 adalah 4. Jadi seperti itu penulisannya, dapat 2,0. Selanjutnya di sini kita cari nilai G-nya, tambah SQRT dalam kurung, karena dia membentuk sudut diagonal dia akan ditambah 2. Kita enter, dapat 5,2. Sini kita hitung nilai menuju finishnya 1, 2, 3. Akar kuadrat 3 itu 9, jadinya SQRT dalam kurung 9. Saya enter, dapat 3,0. Kita cari di atasnya juga. Di sini kita ambil patokannya dulu, ditambah SQRT ini naik 1, akar kuadrat 1 tambah akar kuadrat 1. Kita mohon maaf, dia membentuk, sebentar saya cek dulu, dia membentuk ke arah sudut diagonal, jadi ditambah akar kuadrat 2. Sedangkan di sini dia itu naik 1, jadinya SQRT dalam kurung 1. Baik, sekarang kita akan mencari nilai F, yaitu sama, kita akan menjumlahkan nilai G dan H atau menggabungkan istilahnya. Ini kita bisa lihat, kita bisa tambahkan saja. Bisa jumlahkan terlebih dahulu masing-masing tersebut. Nah, jadi di sini saya akan mengecek terlebih dahulu. Jadi setelah rute dari sebelumnya, saya akan mengambil rute terdekat, itu ini. Di sini saya akan tandai terlebih dahulu. Nah, sudah saya tandai. Untuk rute selanjutnya itu kita bisa lihat di sini rutenya itu yang terkecil ini. Selanjutnya itu kita bisa blok. Nah, sudah. Dan akhirnya titik start ke titik finish ini, finish yang dihalangi blok ini bisa melewati jalur tersebut sehingga mendapat nilai heuristik sebesar 6,2. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi dari algoritma A*STAR. Saya ucapkan terima kasih.